Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar kehidupan, pekerjaan, dan aktivitasnya. Dan semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, walaupun di hari-hari ini seringkali cuaca tidak menentu, seringkali mungkin diri kita pribadi merasakan ketidaknyamanan dengan cuaca itu, sehingga kadang kita merasakan masuk angin, pilek, batuk, dan lain sebagainya. Semoga itu semua tidak menghalangi kita untuk terus beraktivitas dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit hal tentang suatu tragedi yang begitu amat mengagetkan saya pribadi, yaitu ada seorang anak yang tega membunuh ketiga keluarganya, yaitu ayah, ibu, dan kakak perempuannya, yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang terjadi bulan lalu, akhir November 2022 ini. Untuk itu, mari kita masuk dalam segmen pepatah hati, perkataan, kata-kata, dan bisitan dalam hati, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Keluarga itu, keluarga korban maupun pelaku, sebetulnya bukan keluarga yang tidak mampu, bukan keluarga yang memiliki tekanan hidup atau kesulitan dalam perekonomian, karena seringkali kita melihat di berbagai media massa atau di berbagai berita, ya kan, terjadinya suatu kriminalitas, terjadinya suatu tragedi dan insiden biasanya dipicu oleh tekanan hidup, oleh perekonomian yang menekan, sehingga orang cenderung bersikap nekat untuk melakukan hal yang begitu amat memilukan, begitu amat menjadi suatu tragedi. Namun keluarga pelaku maupun korban, sebetulnya mereka ini termasuk golongan yang mapan. Mereka juga memiliki asisten rumah tangga, kehidupannya pun kecukupan. Si ayah yang menjadi korban, si ayah dari pelaku yang menjadi korban, itu merupakan pegawai di suatu instansi yang di akhir sebelum terjadi tragedi itu memang telah pensiun dari pekerjaannya. Saya sedikit bertanya-tanya, kenapa kok terjadi seperti itu? Padahal secara perekonomian mereka begitu mapan, dan testimoni dari tetangga, sebetulnya keluarga ini keluarga yang baik-baik saja. Secara sosial mereka tidak tertutup. Ketika kumpul-kumpul ada kegiatan masyarakat, mereka sering aktif dan ikut. Dan jarang sekali atau mungkin hampir nggak pernah terjadi mungkin keributan yang terdengar oleh tetangga, oleh warga sekitar. Namun kenapa kok bisa terjadi insiden besar, tragedi besar yang begitu amat memilukan ini? Setelah diinterogasi, setelah anak ini dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib, polisi, ternyata terungkap bahwa sebetulnya anak ini menyimpan kemarahan dan dendam, menyimpan mungkin hal-hal yang ia tidak cocok terhadap orang tuanya. Dan ini begitu amat menyedihkan bagi saya, karena pada dasarnya saya pribadi atau mungkin kita semua, banyak orang lah, dan saya yakin setiap anak itu sangat menyayangi orang tuanya, sangat ingin membahagiakan orang tuanya. Tapi ini justru terbalik dengan apa yang ada di radar pikiran kita, apa
ya ada di dalam hati kita, ya kan? Kok bisa seorang anak kandung tega membunuh kedua orang tuanya dan kakak kandungnya? Diketahui setelah diinterogasi oleh polisi bahwa si anak ini yang menjadi pelaku bercerita bahwasanya dia diperlakukan tidak adil, merasa diperlakukan tidak adil antara dia dengan kakak kandungnya, yaitu perempuan, ya, kakak mbak kandungnya jadinya. Dia seringkali diminta untuk menjadi tulang punggung keluarga karena memang si ayah telah pensiun. Mungkin secara gaji atau secara pendapatan keluarga yang biasanya mungkin dulu ada gaji utuh, sekarang mungkin cuma sekedar uang pensiunan. Mungkin bagi mereka yang terbiasa hidup mapan itu mungkin tidak cukup. Dan sebetulnya si anak pelaku ini memang sudah cukup umurnya, yaitu ia memiliki umur 22 tahun, ya, untuk bekerja. Mungkin seorang orang tua inginkan anaknya itu bisa memiliki penghasilan. Namun hal itu menjadi suatu kekecewaan atau suatu kemarahan atau suatu dendam bagi anak ini, karena merasa kok dirinya tok yang dituntut untuk menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa kok mbaknya gitu kan tidak dimintai seperti itu? Karena seharusnya kan mbaknya, soalnya mbaknya itu sudah bekerja di suatu instansi dan memang sudah memiliki gaji, sementara mungkin dia belum, seperti itu. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi? Ini yang begitu amat membingungkan bagi saya, yang di luar dari pikiran saya. Kok bisa? Diceritakan dari berbagai sumber dan mungkin testimoni dari tetangga, memang sebetulnya pelaku, anak dari si korban, dahulunya seringkali dimanjakan oleh orang tuanya. Seringkali apa yang dia inginkan selalu dituruti, selalu apa yang dia mau berusaha dicukupi. Yang kemudian itu mungkin menjadikan mental anak ini kurang kuat. Mental anak ini tidak terlatih, dan ini suatu pelajaran bagi kita. Ini suatu hal yang perlu kita renungi, kita ambil pelajaran, karena suatu hal yang terjadi dan itu nyata, dan itu suatu tragedi yang besar. Itu harus menjadi pelajaran yang baik bagi kita, pelajaran yang menjadikan kita itu mengambil iktibar dengan baik. Jangan sampai kita salah mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi. Kita membahas ini, saya pribadi membahas ini bukan berarti saya ingin membuli atau mengecam atau berkomentar negatif dengan hal itu. Tapi mari kita ambil pelajaran dari itu semua. Kenapa kok semua ini bisa terjadi? Kenapa kok sampai ada anak kandung yang bisa menghabisi kedua orang tua dan kakak perempuannya? Ini mungkin bisa jadi relate atau nyambung dengan apa yang kita bahas di video yang lalu, yaitu komunikasi yang kurang bisa jadi menjadi pemicu dari suatu tragedi yang besar. Dan ini nyata kan, contoh nyata bahwa terjadi pembunuhan anak kandung terhadap orang tuanya. Itu juga bisa kita belajar bahwa hidup ini nggak selalu mungkin mulus, ya. Hidup ini seringkali ada perputaran naik dan turun, ada jatuh dan bangun, ada mungkin cukup dan mungkin kurang cukup. Itu semua tergantung dari mental kita, pribadi kita. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, bagaimana kita sebagai orang tua mungkin mendidik anak-anak kita agar bisa terlatih
menjalani kehidupan yang mungkin kurang ramah, yang mungkin berat, keras. Dan juga kita sebagai anak juga harus berusaha melatih diri menjadi pribadi-pribadi yang memiliki mental, yang memiliki kepribadian yang baik. Pengetahuan mungkin kita luaskan, basic agama atau mungkin moral-moral harus kita tanam dari dini, mungkin kepada diri pribadi kita sebagai anak dan mungkin bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi orang yang mengetahui tuntunan-tuntunan yang baik, perilaku yang baik. Kalau akhirnya jadi seperti ini, semua orang akan merasa sedih. Keluarga yang ditinggalkan sedih. Bahkan kakak dari ibu si pelaku, yaitu Pak D dari pelaku gitu kan, paman dari pelaku, yang sempat membawa keluarga ini atau sempat mengevakuasi korban ketika korban ke rumah sakit, yang akhirnya tidak tertolong di rumah sakit karena memang zat racun yang dimasukkan oleh korban oleh pelaku yang masuk ke dalam tubuh korban itu begitu banyak sehingga menjadikan lambung dari korban mengalami iritasi berat atau luka berat, sehingga itu semua menjadikan terjadinya gagal metabolisme dalam tubuh sehingga akhirnya mereka meninggal atau tewas. Teman-temanku dimanapun kalian berada, itu semua harus kita jadikan pelajaran dengan baik. Itu semua harus kita renungi. Itu semua harus kita concern, harus kita ibaratnya peduli. Jangan sampai itu semua akan terjadi kepada mungkin diri kita atau mungkin anak turun kita atau mungkin keluarga kita. Begitu sangat ironi. Semuanya merasa terugikan kan. Entah korban, entah pelaku. Korban mungkin akhirnya tewas, meninggal. Pelaku belakangan akan dijerat pasal yang dituntut hukuman seumur hidup dan atau hukuman mati. Itu kan sedih seperti itu. Jadi teman-temanku dimanapun kalian berada, tetaplah kalian menjaga mental kalian, pengetahuan kalian, mungkin hubungan kalian dengan orang tua, entah mungkin dengan saudara, entah mungkin dengan tetangga, teman, dan lain sebagainya. Dengan itu kita insya Allah atau mungkin minimal bisa mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang mungkin akan terjadi dan itu benar-benar sangat miris, sangat ironis sekali. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan kita pada video kali ini. Jadikan ini semua itibar, bukan berarti kita itu mengecam atas perilaku itu. Itu semua adalah hikmah bagi kita, pelajaran bagi kita yang harus kita ambil dengan baik, yang harus menjadikan suatu pelajaran berharga, sejarah yang tidak kita lupakan untuk kita belajar agar kita bisa mawas diri, agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari kebinasaan, dari suatu hal yang sangat menyedihkan. Oke teman-teman, mungkin cukup itu. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa mengaktifkan notifikasi lonceng yang ada di situ. Apabila kalian memiliki cerita-cerita kehidupan yang mungkin bisa kalian ceritakan, silakan komen di bawah, yang mungkin itu nanti semua bisa jadi judul dari video-video kami selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.